Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 17.39. Bismillahirrahmanirrahim. Break time. Oke. Dalam break time kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang semua orang akan bertanya, yaitu apakah neraka itu ada? Ya, apakah neraka itu ada? Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Bahkan orang Islam sendiri bertanya, ya, apakah neraka itu ada atau belum ada? Sudah ada atau belum ada? Ya, seperti itu. Kalau orang Islam lebih tepatnya bertanya, apakah neraka itu sudah ada atau belum ada? Tapi bagi mereka yang tidak beriman, mereka akan bertanya, apakah neraka itu ada? Neraka ada atau tidak ada? Ini merupakan pertanyaan yang jika kita membahas ini akan teringat pada sosok seorang politikus yang mengatakan bahwa neraka hanyalah hayalan, dan itu sebenarnya sebuah pernyataan yang tidak logis jika sudah mengerti ilmunya, karena faktanya secara ilmiah neraka itu memang sudah ada dan memang sudah ada. Suatu ketika Rasul pernah melakukan mi'raj, ya, perjalanan menuju langit, dan ketika Rasul melakukan perjalanan ini, di hadis itu dijelaskan bahwa beliau itu mampir ke neraka dan melihat gambaran para penghuni neraka. Artinya, kalau dari potongan hadis ini kita dapat mengambil sebuah substansi bahwa neraka itu posisinya ada di langit, ya, dan sudah ada seperti itu. Kemudian kita padukan dengan hadis, ya, ini hadis yang jelas sekali, ya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa neraka itu ada. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan derajatnya sahih. Isinya adalah neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya memerah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga warnanya memutih. Lalu kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun hingga warnanya menghitam. Nah, maka neraka itu kini hitam pekat seperti kegelapan. Ini hadis yang sangat jelas menunjukkan warna dari neraka, warna api neraka. Dan secara ilmiah, ya, menurut astronomi, ya, kalau kita ingin mengetahui tentang benda langit, ya, itu kita akan menggunakan ilmu astronomi. Dan menurut ilmu astronomi, satu-satunya benda yang sangat jelas dengan hadis ini, ya, dan berdasarkan hadis yang sebelumnya bahwa neraka itu ada di langit, itu adalah black hole, lubang hitam. Apa kesamaannya antara black hole dengan neraka? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bagaimana black hole itu tercipta? Black hole itu lahir dari sebuah bintang raksasa yang ukurannya 20 kali lipat minimal, ya, 20 kali lipat dari massa matahari. Nah, ketika bintang ini kehabisan bahan bakar, apinya akan menjadi merah. Sama seperti hadis yang sebelumnya dibacakan, bahwa api bintang ini akan menjadi merah. Inilah masa-masa sebuah bintang akan mati, ya, karena kehilangan reaksi nuklirnya, dan warnanya akan menjadi merah. Nah, kemudian berikutnya, selama proses ini berlangsung kurang lebih 1000 tahun, mirip seperti yang hadis tadi disebutkan, ya. Kemudian ketika bintang ini mulai kehabisan hidrogen, ya, sehingga kekurangan pembentukan nuklir,
maka bintang ini lama kelamaan akan runtuh karena tertarik oleh gravitasinya. Jadi ibaratnya seperti apa? Seperti kita mungkin pernah melihat video ya, seorang menggelangkan semangka digelangkan, diberikan karet sampai bertumpuk-tumpuk, nah, sampai banyak, sampai ratusan bahkan ribuan. Supernova itu ibarat seperti sebuah semangka itu ya, dililit dengan ratusan karet gulung tadi. Kemudian ketika semangka itu sudah tidak kuat, maka ia akan meledak dengan sendirinya karena gelang-gelang yang ada dililit di semangka tersebut. Setelah bintang tersebut runtuh, kemudian bintang itu akan berubah menjadi bintang putih. Cahaya apinya akan berubah menjadi putih. Nah, ini bintang ini tergantung kemasifannya juga ya. Jika bintang itu masif, maka ia akan berubah menjadi bintang neutron. Tapi jika kurang masif, maka ia akan menjadi bintang putih. Sama seperti yang dijelaskan dalam hadis ya, bahwa bintang tersebut dari merah akan berubah menjadi putih. Kemudian setelah bintang itu berubah menjadi putih, berikutnya akan terbentuk yang namanya black hole. Yaitu sebuah bintang yang tadi putih itu berubah menjadi hitam. Kenapa bintang ini berubah menjadi hitam? Karena gravitasi yang sangat masif itu, yang sangat besar itu sampai-sampai menghisap cahaya. Jadi cahaya sendiri saja sampai terhisap ya. Tapi hitam ini bukan berarti tidak ada apinya ya. Api tetap ada, bintang tersebut tetap panas, bahkan lebih panas daripada panasnya matahari ya. Tapi cahayanya tidak ada, sehingga bintang tersebut berubah menjadi hitam. Dan ini gambaran hadis yang tadi dibacakan yang sangat jelas bahwa matahari itu memiliki 3 proses ya. Neraka itu akan terbentuk dalam 3 proses apinya, dari merah, putih, lalu menjadi hitam. Nah, dan gambaran black hole ini merupakan gambaran yang paling cocok menggambarkan untuk hadis tersebut ya. Jadi sebenarnya hadis yang tadi dibacakan itu mengacu pada black hole, tapi di zaman Rasul itu ilmu astronom belum seperti sekarang ya, manusia belum mengetahui ada yang namanya black hole, bintang hitam ya. Karena jika black hole itu bisa dilihat oleh mata sekalipun, manusia tidak bisa melihatnya karena warnanya hitam. Dan hadis ini baru bisa ditafsirkan ketika ada ilmu pengetahuan yang berkembang seperti zaman sekarang ini. Jadi sebenarnya konsep neraka itu sesuatu yang logis dan sudah ada buktinya, dan memang neraka di sini yang dimaksud Rasul itu yaitu adalah black hole. Karena satu-satunya tempat kembalinya apa yang ada di dunia ini ya, itu adalah black hole. Jadi setiap benda langit itu memiliki masa hidup ya, sama seperti matahari. Matahari pun memiliki masa hidup yang kurang lebih masa hidupnya sekitar 4-5 miliar tahun lagi. Nah, ketika matahari itu mati ya, ia akan berubah juga sama seperti tadi, menjadi merah, apinya memerah lalu menjadi putih. Namun ia tidak menjadi black hole karena masanya itu kurang. Lalu suatu ketika matahari itu akan terhisap ya. Pertama-tama benda-benda yang ada di sekitarnya seperti planet-planet. Contohnya adalah bumi sendiri ya. Terus bumi sendiri nantinya akan terhisap oleh matahari ya. Karena ketika matahari sudah mulai mau mati itu, jarak mereka akan berdekatan sehingga bumi terhisap oleh matahari. Dan ketika matahari itu lama-kelamaan sudah mulai mati, suatu ketika ia akan dipertemukan oleh black hole. Black hole di sini kemungkinan black hole yang berada di langit lapisan pertama ya.
Mungkin kita akan membahas berikutnya. Bima Sakti sendiri itu dapat dibagi menjadi sekitar 7 lapis ya. Nah, matahari ini ada di lapisan yang paling ujung, lapisan ketujuh. Nah, nanti di situ akan ada black hole yang akan nantinya makan matahari. Artinya matahari sendiri akan masuk ke dalam neraka, dan setiap benda yang sudah tua ya, sudah tidak bermanfaat lagi di alam semesta ini nantinya akan dimakan oleh black hole. Nah, seperti itu. Artinya kita perkuat lagi dengan sebuah ayat ya, bahwa setiap manusia itu nantinya akan masuk ke dalam neraka. Kan setiap benda yang ada di bumi ini ujung-ujungnya akan masuk ke dalam black hole jika sudah tua ya. Pasti itu sudah secara teori dan analisa sains, ujung dari kehidupan ini ya adalah ke dalam black hole, itu lubang hitam. Maka jika kita menggabungkan antara hadis dengan fakta ilmiah yang ada sekarang ini, sangat jelas bahwa yang Rasul maksud dengan neraka itu adalah black hole. Artinya neraka itu sudah pasti ada dan setiap manusia akan mendatanginya. Namun bagi mereka yang beriman ya, akan Allah selamatkan dari hisapan neraka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.